Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Itu kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada Dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk mengcounter, kalau bahasa filsafat namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ding ada. Itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Jadi ya sulap itu kan karena kita ketipu aja, hasilnya ya ada, sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Kan itu tidak mungkin ada sesuatu ada, tidak asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Nah, cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi. Dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan segala bahan ya nanti Allah. Berarti sebenarnya apa? Kalau ada cetak, misalnya kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu alam semesta ini jajan, bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya oleh para filosof emanasi disebut melimpah dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri, dalam tanda petik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi bahannya alam semesta Allah sendiri. Kalau Aristoteles kan pakai logika, ada sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah. Nah, logika paling gampang memahami emanasi seperti itu. Nanti dari limpahan dirinya Allah melimpah lagi sampai ke level paling kasar namanya materi. Jadi tubuh kita ini yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini masih banyak rahasia-rahasia. Makanya kita disuruh membaca ke dalam oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus yang ketiga, kenabian. Kenabian ini ya jelas yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma manusia ideal, manusia yang punya kualifikasi utama selain Nabi itu filosof. Kalau Nabi keutamaan dirinya dikasih oleh Allah. Kalau filosof dia berusaha sendiri. Jadi filosof itu orang yang mengakses hakikat, mengakses rahasia realitas, berusaha sendiri. Sementara kalau Nabi itu dikasih, dianugerahi oleh Allah.
filosof yang sejati dan nabi itu levelnya sejajar, katanya Ibnu Miskaweh. Masing-masing ada dalam keutamaan ilmu. Makanya para sufi itu yang menggali pengetahuan sampai puncak, dia di puncaknya disebut mencapai makrifat, memahami hakikat kenyataan, memahami hakikatnya realitas. Jadi itu gagasan-gagasan utamanya Ibnu Miskaweh.